Di awal film, Chen Li, pemeran utama wanita, terlihat tertidur di kelas. Dalam mimpinya, ia membayangkan dirinya sebagai seorang desainer besar. Namun, tiba-tiba ia tersentak dan berdiri tanpa sadar. Guru yang melihatnya langsung berkata, "Karena kamu berdiri, kamu harus menjawab pertanyaan ini." Chen Li panik. Ia menoleh ke temannya dan berbisik, "Apa yang ditanyakan guru?" Temannya menjawab, "Tentang matematika." Mendengar itu, Chen Li langsung mengerutkan dahi. Matematika itu sulit dan juga membingungkan. Gumamnya pelan. Saat suasana tegang, seorang pemuda masuk ke kelas dengan langkah tergesa-gesa. Dia adalah Shou Wei, pemeran utama pria. Guru langsung mengalihkan perhatian dan bertanya, "Di mana Chen Li?" Mendengar namanya disebut, Shou Wei seketika berhenti melangkah. Dia mengenal nama itu. Sementara itu, Chen Li yang berusaha menghindar, buru-buru mengenakan topinya dan maju ke depan kelas. Guru meliriknya dan berkata, "Lepaskan topimu." Dengan ragu, Chen Li mengangkat topinya perlahan, memperlihatkan wajahnya. Guru mengangguk, "Baiklah, kamu benar soal matematika. Sekarang dengarkan baik-baik." Setelah memberikan ceramah, guru pun pergi, meninggalkan dua tokoh utama yang kini saling menyadari kehadiran satu sama lain. Begitu Chen Li keluar dari kelas, langkahnya semakin cepat. Namun, Shou Wei juga ikut mengejarnya. "Kenapa kamu mengikutiku?" seru Chen Li, berbalik menatapnya. Shou Wei tersenyum tipis. "Aku akhirnya melihatmu setelah 2 tahun 6 bulan, dan kamu ingin kabur begitu saja?" Chen Li menghela napas. "Aku sedang flu. Kalau kamu terus mengikutiku, kamu juga akan tertular." Shou Wei mengangkat bahu. "Itu bukan masalah bagiku. Tapi ada satu hal yang lebih penting, kenapa kamu pergi tanpa berpamitan padaku?" Mendengar itu, ekspresi Chen Li berubah tegang. Tanpa menjawab, dia berbalik dan mulai berlari. Namun, di depan kelas ada pohon besar yang menghalangi jalan. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, Shou Wei selalu berhasil menangkapnya. Seperti bayangan yang tidak mau lepas. Akhirnya, dengan susah payah, Chen Li berhasil lolos dan berlari menuju asramanya. Namun, masalahnya belum selesai. Dimanapun dia berada, saat makan bersama teman-temannya, saat berjalan di koridor, Shou Wei selalu muncul entah dari mana. Dan setiap kali itu terjadi, Chen Li hanya bisa melarikan diri. Hingga akhirnya, ketika ia kembali ke asrama, Shou Wei sudah berdiri di depan pintu, menghadangnya. "Berapa lama kamu akan terus melarikan diri dariku seperti ini?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih serius. "Jawab aku, Chen Li, kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Setelah semua yang kita lalui, bukankah kita adalah sepasang kekasih?" Chen Li menatapnya tajam. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung menggigit tangan Shou Wei dan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur lagi. Saat ia tiba di kamar, salah satu teman sekamarnya datang dan menyerahkan sebuah kartu undangan. "Ini untukmu, Chen Li." Chen Li menatap kartu itu dengan perasaan campur aduk. "Apalagi ini?" Chen Li sangat bersemangat saat membuka kartu undangan itu. Dengan mata berbinar, ia berkata kepada teman-temannya, "Aku diundang ke grup Hang. Ini adalah tempat yang selalu aku impikan." Namun saat ia memperhatikan lebih teliti, senyumnya perlahan memudar. Kartu itu palsu. Meskipun begitu, ia mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh tekad, "Aku tetap akan pergi." Ketika ia tiba di gedung grup Hang, para penjaga tidak menyadari bahwa kartu itu bukan asli, sehingga ia bisa masuk dengan mudah. Tanpa ia sadari, di tempat yang sama, Shou Wei datang bersama ayahnya. Perusahaan ini sebenarnya milik ayahnya. Namun, Shou Wei tidak tertarik bekerja di perusahaan keluarganya, ia ingin membangun bisnisnya sendiri. Saat sedang berjalan-jalan, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing baginya. Di tengah ruangan, Chen Li dengan penuh percaya diri menjelaskan berbagai hal kepada para hadirin. Setiap kata-katanya terdengar meyakinkan, membuat orang-orang di sekitarnya terkesan. "Bagaimana mungkin dia tahu semua detail ini?" bisik seseorang. Namun, sesuatu yang tidak diketahui Chen Li sedang terjadi di belakangnya. Saat ia sibuk menjelaskan, seseorang diam-diam merekamnya. Kamera kecil menyala, menangkap setiap kata dan gerakannya. Shou Wei juga merekamnya. Tatapan matanya penuh arti. "Video ini akan sangat berguna nantinya," gumamnya pelan. Kembali ke kelas, Chen Li kembali tertidur di mejanya. Dari bangkunya, Shou Wei tersenyum tipis lalu mengirimkan pesan kepadanya. "Kau menerima permintaan mereka, tapi kenapa tidak menerima permintaanku?" Chen Li yang setengah sadar hanya melirik pesan itu, lalu tanpa ragu, mengabaikannya dan kembali tidur.
Chen Li berjalan melewati sebuah tempat, berusaha menghindari perhatian. Ia mengenakan topi dan menutupi wajahnya dengan masker. Namun upayanya sia-sia. Shou Wei kembali menangkapnya. "Kau masih mencoba melarikan diri?" tanyanya, suaranya terdengar tenang namun menusuk. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kau pergi tanpa berpamitan?" Chen Li terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, aku akan memberitahumu alasan sebenarnya." Tapi yang keluar dari mulutnya adalah sebuah cerita palsu. Shou Wei hanya tersenyum tipis. "Benarkah?" katanya sambil mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video yang direkamnya. "Katakan alasan sebenarnya atau aku akan mengirimkan video ini ke grup Hang." Chen Li langsung panik. "Tidak, jangan lakukan itu," katanya dengan wajah tegang. "Sebenarnya, aku lupa alasannya." Shou Wei mengangkat alis. "Lupa?" Chen Li buru-buru menambahkan. "Beri aku waktu untuk mengingatnya." Shou Wei menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, pikirkan dengan tenang. Tapi aku tetap akan menyimpan video ini." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi. Di kelas, Chen Li kembali tertidur. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Shou Wei muncul di layar. "Pergi dan ambil air untukku." Chen Li yang masih setengah sadar membaca pesan itu, lalu dengan kesal mengangkat tangan. "Pak, bolehkah saya pergi ke kamar kecil?" Guru mengangguk. "Silakan." Tak berhenti di situ, setelah kembali ke kelas, ia melihat Shou Wei sibuk memperbaiki sepedanya. Lalu setiap kali ada gadis di dekatnya yang sedang makan sesuatu, Shou Wei selalu menyuruh Chen Li untuk mengambilkan makanan itu untuknya. Chen Li hanya bisa menahan amarahnya. "Apalagi sekarang?" gerutunya dalam hati, namun tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah poster, pemilihan ketua kampus. Sebelum ia sempat bertanya, Shou Wei sudah tersenyum penuh percaya diri. "Jangan bilang kau terkejut." Chen Li menatapnya curiga. "Jangan katakan padaku, kau juga ikut pemilihan kampus?" Shou Wei mengangguk. Chen Li mendengus kesal. Dasar menyebalkan. Tapi Shou Wei hanya tersenyum tipis sebelum pergi, meninggalkannya dengan amarah yang tertahan. Di lapangan basket, suara bola yang memantul menggema di udara. Para pemain sibuk bertanding, tidak menyadari Chen Li yang menyelinap di antara mereka. Tujuannya jelas, mencuri ponsel Shou Wei. Ia melangkah dengan hati-hati ke area tas para pemain, mengaduk-aduk isinya, mencari ponsel Shou Wei. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada. Tiba-tiba, ponselnya sendiri bergetar. Pesan dari Shou Wei, "Ketika pertandingan selesai, bawakan aku air." Chen Li mengepalkan tangan. "Anak ini benar-benar seperti raja tirani," gerutunya pelan. "Tapi ini kesempatan." Ia mengambil botol air dan berjalan ke lapangan dengan wajah tertutup masker. Dengan hati-hati, ia bergerak ke arah tas Shou Wei yang tergeletak di pinggir lapangan. Tangannya dengan cepat meraih ponsel itu, lalu ia berlari secepat mungkin. Setelah cukup jauh, Chen Li mencoba membuka ponsel itu. Beberapa kali ia gagal, hingga akhirnya ia memasukkan tanggal lahirnya sendiri. Klik, layar terbuka. Kodenya benar. Chen Li membelalakan mata. Apa-apaan ini? Kenapa dia menggunakan tanggal lahirku? Tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Ia segera membuka galeri dan menemukan sebuah video. Dalam video itu, Shou Wei menatap kamera dengan senyum misterius. "Aku meninggalkan sesuatu untukmu di tempat ini, di taman. Datang dan temukan sendiri." Jantung Chen Li berdegup kencang. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba sebuah tangan merebut ponsel dari genggamannya. Chen Li tersentak. Shou Wei berdiri tepat di belakangnya. Dengan ekspresi licik, ia berkata, "Kau datang ke sini untuk menghapus video itu, bukan?" Chen Li terdiam, otaknya berusaha mencari alasan. Shou Wei hanya tertawa pelan dan menatap ponselnya. "Sayangnya, aku sudah mengunggahnya ke cloud. Jadi meskipun kau menghapusnya di sini," ia menatap Chen Li dengan tajam, "video itu tetap ada bersamaku." "Chen-sku, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" Shou Wei menyeringai. "Tunggu dan lihat saja.